Surabaya, Kiai Haji Danang dari Lampung, Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ayung Saputra yang sekaligus menjadi pemangku manakib pada malam hari ini. Selamat hormat saya, Prof. Semoga Terima kasih profesi Pak Kiai. urusannya Salam sehat. dikabulkan ya, Amin. apapun yang berkenaan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Berlimpah pada keluarga Profesor, berkah karomah pengesabah Guru Amin. Agung. Hadir juga Profesor Kiai Haji Rahmat Hidayat dari Yogyakarta, juga tak lupa dan tidak ketinggalan Bunda Khaya Sukmono beserta keluarga besar serta petugas manakib yang pada malam hari ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan tentang merayakan 9 kemenangan. Berikut ini adalah kemenangan yang ke-6, yaitu Maulud dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulud dan Maulid Nabi Muhammad SAW di sini maksudnya adalah sebuah ketetapan dan kepastian bagi pecinta kesucian jiwa, pengamal-pengaman dan pelestari ajaran Thariqah, Qadiriyah Naqsabandiyah, Ma'had Suryalaya Sinarasa PKN, bahwa setelah ia ditalkin, maka hakikatnya ia setiap saat selalu memperingati Maulud dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulud dan Maulid untuk hari kelahiran adalah sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Sekali lagi, peringatan Maulud dan Maulid untuk hari kelahiran adalah sangatlah dianjurkan dalam ajaran Islam. Karena ia merupakan momentum untuk mengingat ajaran kesucian jiwa yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui utusannya. Terlebih lagi memperingati Maulud dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Memperingatinya adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami mengutus engkau, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Jadi, dua firman Allah ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi semesta alam, dan di atas rahmat karunia Allah itu hendaklah kita bergembira. Karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, memperingati hari kelahiran juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Maryam ayat 15 dan ayat 33. Jadi dalil memperingati hari kelahiran itu ada dalam Al-Qur'an. Ya, surat Maryam ayat 15 dan ayat 33 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya dan pada hari wafatnya,
dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Quran surat 15 ayat Quran surat Maryam ayat 15. Kemudian Allah juga berfirman, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran surat Maryam ayat 33. Demikian pula Rasulullah SAW telah bersabda secara eksplisit ketika beliau ditanya tentang ibadah puasa sunnah di hari Senin dan hari Kamis. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa hari Senin. Ya, maka beliau menjawab, fihi ulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu diturunkan kepadaku Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dalam ajaran Amaliyat Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Yasinal BPKN, perayaan Maulud dan Maulid Nabi Muhammad SAW berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Sekali lagi, berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Yang mana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diperingatinya setahun sekali, yakni di hari kelahiran beliau atau di bulan Rabiul Awal. Sedangkan pada Amaliyat TKN, Mahasiswa Yasin PPKN, peringatan Maulid ya, Nabi Muhammad SAW diperingati setiap acara manakiban. Bahkan setiap saat di mana saja dan kapan saja waktunya. Ya. Sebab ini pernah saya tulis di buku saya, pernah juga saya sampaikan, kata maulid, dibaca maulid merupakan bentuk masdar mim. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu masdar mim dari fi'il walada, gitu ya, yang memiliki arti kelahiran. Bisa bermakna isim, ya, isim zaman yang berarti waktu kelahiran, zaman itu berarti waktu. Juga bisa bermakna isim makan. Makan itu berarti tempat kelahiran, ya, tempat dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata maulud, jadi panjang, maulud, merupakan isim maf'ul atau objek. Objek yang disandari oleh mubtada, subjek. Ya. Jadi maf'ul itu objek, mubtada itu subjek, yang berarti yang dilahirkan. Jadi kalau maulid waktu atau tempat kelahiran, kalau maulud yang dilahirkan ialah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati waktunya, memperingati tempatnya, memperingati orangnya, semua sama ya. Tapi kita bagi Iwan Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahasiswa Yasin PPKN, kita memperingati semua-muanya. Jadi kesimpulannya, maulid itu artinya waktu tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, sedangkan maulud itu yang dilahirkan ialah Nabi Muhammad SAW, orangnya atau ajarannya. Jadi kita ditambah lagi nih, bukan hanya memperingati harinya atau waktunya atau tempatnya, ya, atau orangnya, tapi lebih kepada arti hakikatnya memperingati apa yang dilahirkan itu, yaitu ajaran Islam gitu. Berkata guru agung kita pengesah Baos Kedosullah Siroh, maulud adalah lahirnya ajaran. Kalau maulid adalah masa kelahiran, yaitu sejak 2000 tahun sebelum diciptakan Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Tuh. Atau tempat kelahiran, yaitu di Mekah, tidak pindah-pindah. Maka bagi ikhwan Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahasiswa Yasin PPKN,
Kalau memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW disebutnya peringatan Maulud dan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Sebab yang diperingati bukan hanya kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi juga memperingati kelahiran ajaran yang beliau bawa. Gitu. Dan yang paling utama dari ajaran Nabi Muhammad SAW, wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Jabal Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq ayat 1. Iqra artinya baca. Yang dibaca adalah Al-Quran, mulai dari alif sampai sin. Bacaan yang di dalamnya tersirat satu nama Allah. Itulah zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Quran surat Muhammad ayat 19. Iqra bismi, baca dengan menyebut satu nama. Iqra bismi, bukan iqra bi Quran, yaitu baca dengan menyebut satu nama yang di dalamnya tersirat semua nama Allah. Inilah zikir khafi yang diingatkan ke dalam hati, tidak bersuara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil guduwi wal asoli wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah atau orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan, wa kana dzikru la yufidu tammatan illa bitalqin. Dan zikir itu tidak akan memberikan manfaat atau firtoh yang sempurna. Ya. Ada manfaat, tapi tidak sempurna. Kecuali dengan adanya talqin atau bimbingan pengajaran langsung dari seorang guru. Oleh karena itu, maka ketika seseorang mendapatkan talqin zikir, ketika itulah kelahiran ajaran bagi dirinya, yakni maulid sekaligus maulud, ya. Maulud dan maulid, yaitu waktu dan tempat lahirnya, serta yang dilahirkan, yaitu zikir yang ditalqinkan. Mengapa kita memperingati maulud dan maulid Nabi Muhammad SAW? Karena penting untuk kita peringati, sebab beliau adalah sebaik-baiknya suri tauladan bagi kita. Yakni bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridho Allah, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, mengharapkan kebaikan di hari kiamat, dan bagi orang-orang yang mengharapkan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak menyebut atau mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kesimpulannya
hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Setelah ia ditalkin, maka ketika ia di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, hakikatnya ia senantiasa memperingati maulud dan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengingat ajaran yang telah ditalkinkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui penerusnya, yakni ulama mursyid kamil mukamil. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Kita semua sudah, tinggal bersyukur, kata pengesah Abah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya dengan berkah karomah guru agung kita pengesah Abah Aus Qadosullah Syirah, diberikan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.